Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Acuan baru suku bunga yang akan diberlakukan Bank Indonesia diyakini akan mendorong penurunan bunga kredit perbankan secara signifikan. Namun, ada resiko penurunan dana pihak ketiga. Upaya Bank Indonesia mengubah acuan suku bunga diharapkan dapat memperkuat transmisi moneter dan mendorong likuiditas perbankan karena kendali bank sentral yang lebih besar. Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI, Hartadi Sarwono mengharapkan sinyal dari Bank Indonesia ini dapat diikuti oleh kalangan perbankan. Kebijakan baru ini memang tidak semata-mata memaksa perbankan untuk menurunkan suku bunga, namun diharapkan dapat lebih mendorong perbankan untuk menurunkan suku bunga simpanan maupun pinjaman. Dari signal Bank Sentral, kemudian diikuti oleh perbankan ya dengan likuiditas yang cukup tadi, kemudian LPS-nya menentukan suku bunga penjaminan. Nah, kalau koordinasi berjalannya mekanisme seperti ini berjalan dengan lancar, ya maka harapan kita bahwa nanti suku bunga perbankan itu bisa dibawa ke arah yang lebih baik, ya khususnya lebih baik itu dengan ukuran bahwa likuiditas di pasar adalah cukup untuk pembiayaan kegiatan perekonomian. Namun ada risiko penurunan dana pihak ketiga karena deposit rate yang akan ikut turun. Padahal selama ini DPK menjadi salah satu instrumen perbankan dalam menjaga likuiditas. Pemerintah pun dianggap perlu mengantisipasi agar tidak terjadi migrasi dana perbankan ke surat utang negara. Kalau pemerintah sendiri justru mendistorsi pasar keuangan kita, bagaimana pemerintah ini memaksa gitu kan bank-bank untuk menurunkan suku bunga. Pemerintah saja mengeluarkan sukri dengan bunga 8,3%. Kalau pemerintah saja 8,3%, bagaimana bank-bank ini mampu menekan gitu kan, mampu menekan suku bunga yang berasal dari dana pihak ketiga. Bunga perbankan di Indonesia yang dianggap cukup tinggi dituding menjadi penyebab lemahnya daya saing masyarakat dan industri lain. Diharapkan dengan perubahan acuan suku bunga dari BI rate menjadi 7 days repo rate, daya saing usaha di Indonesia bisa meningkat. Dari Jakarta, Clemencia Michelle, M. Robi, Metro TV. Ya, sementara itu pemirsa, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Sasmito Hadiwibowo menilai kebijakan repo ini tidak tajam dalam mengurangi tekanan terhadap perbankan sehingga tidak akan berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Terlalu banyak mengalami gangguan terhadap inflasi ya, karena itu kan dari sisi ya kan tadinya dengan BI rate ya itu terhadap tingkat, akhirnya dampaknya terhadap tingkat bunga di perbankan. Tadi dengan repo ini sebetulnya mengurangi tekanan terhadap perbankan, tetapi tidak cukup tajam sehingga menurut saya hanya tidak cukup signifikan lah artinya perubahan terhadap inflasi. Mungkin tetap kita terjaga saat ini kan inflasi kita agak. Pemirsa, Presiden